Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, saya perkenalkan, saya Bagus Satria Adi dari PD IPM Pemalang. Mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua siswa baru Sekolah Muhammadiyah pada tahun 2020. Nah, tentunya walaupun keadaan kita dalam pandemi seperti ini, tapi kita harus tetap semangat, harus tetap mencoba kemudian belajar tentang apa itu Muhammadiyah, terkhususnya IPM. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menggambarkan kepada teman-teman semua apa sih itu IPM. Tuh. Pertama, IPM adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, tentunya teman-teman, ketika kawan-kawan semua sudah masuk ke sekolah Muhammadiyah, maka teman-teman semua sudah layak untuk disebut sebagai anggota IPM atau anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian dasar organisasi ya, ataupun apa sih yang kemudian mengakibatkan apa yang kemudian IPM itu lahir. Nah, IPM lahir diambil karena pada surat Ali Imran ya, ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, berangkat dari situlah maka terlahirlah sebuah gerakan yang dinamakan IPM. Kemudian tadi IPM secara gambaran umum bahwa IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bukan gambaran umum ya, singkatan dari IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, pengertian dari IPM itu apa? Nah, pengertian dari IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya sedikit berbicara terkait dengan sejarah IPM. Nah, IPM lahir di Surakarta, di kota Surakarta pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 1961 Masehi. Nah, ada sedikit sejarah lika-liku berdirinya IPM. Pada awal berdirinya IPM, yang tadi sudah saya sampaikan, berdiri pada 18 Juli 1961. Kemudian yang dibentuk oleh pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah waktu itu. Nah, kemudian karena pada saat itu pada masa Orde Presiden Soeharto ya, yang mengeluarkan peraturan di mana tidak ada organisasi kepelajaran selain OSIS, maka IPM berubah nama menjadi IRM atau Ikatan Remaja Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1992. Nah, kemudian setelah Orde Presiden Soeharto itu telah selesai, maka ada peraturan baru lagi yang kemudian merubah kembali nama IRM menjadi IPM pada tanggal 28 Oktober 2008 hingga saat ini alhamdulillah namanya masih menjadi IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya maksud dan tujuan IPM. Nah, ada beberapa poin di sini ya. Bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada pelajar, kemudian ada berilmu, berakhlak mulia, terampil, kemudian
Islam. Nah, dari poin-poin tersebut bisa kita rangkai menjadi sebuah kalimat, yaitu maksud dan tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim tentunya yang berilmu, berakhlak mulia, kemudian terampil, nah, dalam rangka menjunjung tinggi dan menegakkan syariat Islam sehingga terbentuknya Islam yang sebenar-benarnya, bukan hanya kemudian Islam KTP atau Islam sejak lahir, tapi Islam yang memang mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu struktur IPM. Jadi apa bedanya IPM dengan OSIS? Kalau OSIS itu hanya sebatas di lingkungan sekolah saja. Namun ketika kita berbicara tentang IPM, maka ada strukturnya, yaitu dari pimpinan pusat ya atau nasional, kemudian pimpinan wilayah atau provinsi, pimpinan daerah atau kabupaten, pimpinan cabang atau kecamatan, dan terakhir pimpinan ranting, sekolah ataupun desa. Nah, apa sih bidang-bidang yang ada di IPM? Bidang yang ada di IPM adalah bidang organisasi, perkaderan, advokasi, KDI, ASBO, dan PIP. Nah, di bidang organisasi sendiri hanya terdapat di lingkungan daerah ke atas. Jadi di cabang dan ranting tidak ada bidang organisasi. Kemudian salah satu ciri khas dari IPM, salah satu yang menonjolkan IPM dengan organisasi-organisasi pelajar yang lainnya, kita mempunyai konsep 3T. Apa itu 3T? Konsep 3T adalah tertib beribadah, tertib belajar, dan tertib berorganisasi. Jadi ketika kita berbicara tentang IPM, maka anggota atau pengurus IPM tidak bisa meninggalkan 3T ini. Anggota IPM harus bisa tertib beribadah, anggota IPM harus bisa tertib belajar. Begitupun juga anggota IPM harus bisa tertib dalam berorganisasi. Kemudian yang terakhir, ya, semboyan IPM. Kami ada semboyan yang mana semboyan itu diambil dari surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu teman-teman semua sedikit mengulas apa itu IPM. Pesan kami dari PD IPM Pemalang, jangan pernah berhenti untuk melesat karena kalian anak panah Muhammadiyah di masa mendatang. Sekian, Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.